Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore atau malam, kapanpun Anda mendengarkan atau menonton video ini. Kita ketemu lagi di kuliah gambar bentuk satu bersama saya, Pak Aji. Sekarang kita masuk ke dalam perspektif 3 titik hilang. Sebagai seorang calon profesional di bidang DKV ya, pemahaman terhadap perspektif ini bisa sangat membantu kita dalam mengomunikasikan gagasan secara lebih akurat lewat bidang gambar 2 dimensi. Hal ini karena seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, perspektif itu adalah upaya untuk menghadirkan kesan dunia nyata yang 3 dimensional ini ke dalam bidang 2 dimensi. Dan saya belum bosan untuk mengulangi 2 prinsip kunci ini, bahwa benda atau objek yang dekat akan terlihat lebih besar, benda atau objek yang jauh akan terlihat lebih kecil, lebih merapat satu dengan lainnya. Dan prinsip kedua, benda atau objek di permukaan datar selalu punya titik temu di kejauhan. Jadi belajar perspektif ini hanya soal waktu ya, karena mau tidak mau, cepat atau lambat, tetap bakal ketemu juga. Setelah kita belajar tentang perspektif 1 hingga 2 titik hilang, saatnya kita masuk ke dalam perspektif 3 titik hilang yang jarang digunakan dalam keseharian. Kenapa? Karena memang cara pandang normal atau natural mata manusia itu kurang lebih selalu horizontal, sesuai dengan susunan leher dan kepala kita yang akan membuat kita tidak nyaman kalau kita harus selalu mengikuti perspektif 3 titik hilang ini. Tapi ya namanya kan belajar ya, jadi bukan soal nyaman tidak nyaman, enak tidak enak. Intinya sih kita tetap perlu tahu juga kenapa kok tidak nyaman untuk leher dan kepala kita, dan karena tidak natural ya nanti kita akan cari tahu kenapa. Ya, ada berapa sih titik hilang yang tersedia dalam pembelajaran perspektif ini? Pertanyaannya kan begitu ya. Ada berapa sih titik hilangnya? Ya, sebetulnya ada lebih dari 3. Ada perspektif 4, 5, sampai 6 titik hilang. Ini gambaran ringkasnya ya. Saya ambil dari bukunya Atterbury gambarnya. Jadi 4 titik ini seolah seperti mengambil foto dengan mode panorama. Ini ya. Lalu 5 titik seperti lensa mata ikan atau fish eye ya. Jadi seolah-olah si pengamat itu ada di dalam separuh bola ini, separuh lensa mata ikan, sehingga hasilnya akan seperti ini. Sementara 6 titik hilang itu seolah pengamat itu seperti berada di dalam bola, baik pemandangan di depannya maupun di belakangnya itu bisa terlihat. Ketiganya ini silahkan dipelajari sendiri ya, cari referensi sendiri, karena kita akan masuk ke dalam 3 titik hilang. Ini 3 titik hilang inilah yang menjadi kunci untuk masuk ke 3 perspektif lainnya ini. Nah ini, pada pertemuan kali ini kita akan berusaha memasuki secara lebih detail gitu teori perspektif, mengenal istilah-istilah yang lazim digunakan, sekaligus sedikit mengingat konsep yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, nanti sebelum kita masuk ke perspektif 3 titik hilang. Seperti pada gambar ini, Anda perlu membayangkan secara imajiner ya, adanya bidang gambar di depan mata kita. Kemarin contohnya saya membayangkan bahwa di depan saya ada jendela, gitu kan. Jendela seolah jendela untuk mengamati benda
yang ada di depan kita secara imajiner ya, kadang-kadang benda itu juga. Jadi pengamat harus selalu pada posisi tetap. Tujuannya supaya apa? Supaya konsisten. Konsisten itu penting supaya nanti tidak bergeser, tidak aneh perspektifnya. Karena setiap kali pengamat itu berpindah posisi atau bergeser, maka sudut pandangnya atau point of view-nya ikut berubah, yang tentu saja akan mempengaruhi tampilan objeknya, karena titik hilangnya nanti juga ikut bergeser. Ya, perhatikan gambar ini ya. Gambar pada bidang gambar ini akan selalu terdistorsi dari bentuk aslinya. Lingkaran di depan si pengamat ini akan selalu tampak lonjong, atau kalau dia persegi maka dia akan tampak seperti jajaran genjang ya, di mana di bidang gambar imajiner ini, yang diseolah-olahkan sebagai cermin atau kaca ya, yang mencerminkan realitas di depannya. Jadi ada lingkaran yang memanjang, memendek di sini ya, yang tampak lebih dekat maka dia ada di bawah, yang lingkaran jauhnya ada di atas gitu kira-kira. Jadi semakin jauh lingkaran di lantai, mereka akan tampak tinggi atau di atas pada bidang gambar. Jadi semakin dekat posisinya dengan si pengamat, maka akan ada di bawah ini. Pada titik terjauhnya nanti bendanya itu nggak akan terlihat lagi, seperti prinsip yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah ini istilah lagi ya, cone of vision. Ini sebetulnya berkaitan dengan batas kemampuan mata manusia. Jadi kalau kita mengamati, memperhatikan mata kita ini, ada batasnya. Daya pandang kita itu tidak akan sampai ke tepian atau peripheral vision. Selalu dia berada di, kalau ini mata ya, satu buah mata ini akan berada antara 45 sampai 60. Di luar ini akan terjadi distorsi. Anda nanti bisa membuktikannya sendiri ya. Kalau Anda melirik ke kiri atau ke kanan, pasti akan timbul ketidakjelasan. Tapi hanya akan jelas saat Anda melihat ke tengah, karena memang pusat pandangan kita itu ada di tengah. Perpotongan daya cakup cone of vision ini ya perpotongannya ini di sini. Dengan bidang gambar inilah yang akan menjadi area yang digambar oleh pengamat atau kita ya dalam bidang gambar itu. Di luar itu seperti saya bilang tadi akan terdistorsi, dan karenanya kita berusaha untuk menghindarinya. Makanya itu akan selalu fokus di sini. Nah, di sini kita akan mengingat lagi 1 hingga 2 titik hilang. Jadi ketika bidang gambar itu, anggap ini bidang gambar ya. Ini tampak samping ya, dan ini tampak atas, plan view dan elevation view. Ketika bidang gambar ini tegak lurus terhadap dasar dan bidang gambar itu sendiri, tampilan bendanya itu selalu dalam perspektif 1 titik hilang, seperti yang sudah kita coba untuk kerjakan 2 minggu lalu ya. Dalam perspektif 1 titik hilang ini, garis vertikalnya itu garis vertikal objek ya, ini ya, selalu tegak lurus terhadap garis horizon ini. Dia tegak lurus ya, bisa dibayangkan kan. Sementara kalau dalam perspektif 2 titik hilang, posisi garis horizontal itu selalu bersudut. Ini, dia selalu bersudut terhadap garis horizon. Jadi itu perbedaannya. Dalam perspektif 2 titik hilang ini, posisi garis horizontal akan selalu bersudut. Hanya
garis vertikalnya saja yang tegak lurus sama dengan perspektif satu titik hilang dengan garis horizon dan sejajar dengan bidang gambarnya. Sejajar ya. Nah, tapi ada saatnya ketika garis vertikal itu eh, maupun garis horizonnya itu tidak tegak lurus alias bersudut terhadap bidang dasarnya atau bidang gambarnya ini, bidang gambar yang akan dibayangkan oleh pengamat itu. Jadi di sini hadirlah yang namanya 3 titik hilang. Jadi pusat pandangan pada perspektif 1 atau 2 titik hilang itu paralel dengan bidang dasar. Itu 1 atau 2 titik hilang. Tapi pada perspektif 3 titik hilang, pusat pandangan dan cone of vision pengamat itu selalu ada di atas atau di bawah garis horizon. Ini ya. Kenapa di bawah? Karena dia menatap ke bawah. Hasilnya ini. Mengapa di atas? Dia karena menatap ke atas. Dalam perspektif 3 titik hilang ini tidak ada lagi yang namanya garis sejajar dengan bidang gambar. Bidang gambar selalu bersudut terhadap pengamat karena secara sederhananya itu tadi, pengamat itu selalu entah menatap ke atas atau ke bawah. Kalau dia menatap ke atas artinya dia sedang mengalami sudut pandang bawah atau mata cacing atau mata semut ya. Kalau dia menatap ke bawah artinya dia sedang mengalami sudut pandang atas atau mata burung. Nah, ini contohnya tapi dalam benda keseharian ya. Di sini bisa dilihat gerobak mainan ini sudut pandang atas, bird view. Sementara sangkar burung ini atau kandang burung ini diambil dari sudut pandang bawah atau mata cacing ya. Perspektif 3 titik hilang ini adalah sudut pandang di mana 3 garis pembentuknya itu selalu menjauh dan bersatu pada 3 titik hilang yang berbeda. Di sini tidak saya tambahkan ya, tapi kira-kira dia 3 titik hilangnya ada di mana? Di sini ya, jauh di sini. Ini juga sangkar burung ini, 3 titik hilangnya Anda bisa tarik ke atas. Jadi secara mendasar ada 3 titik hilang di kanan, di kiri, dan yang vertikal. Titik hilang vertikal ini harus berada di antara titik hilang kanan dan kiri atau nanti kira-kira kurang dari 90 derajat kalau dihitung secara matematika ya. Nah, ini cara membuat 3 titik hilang. Ini saya ambilkan dari bukunya Sarah Haley. Untuk membuat 3 perspektif 3 titik hilang ini cukup dengan membuat 3 garis. Yang pertama adalah horizon. Garis horizon ini jelas ya. Kemudian buat titik hilang atau vanishing point di kanan dan di kirinya, dan satu lagi di atasnya. Ini akan menjadi perspektif mata cacing atau mata semut atau perspektif bawah ya. Sementara yang ini perspektif mata burung atau atas. Dan ini Anda perlu perhatikan bahwa jaraknya itu sama jauhnya dengan kedua titik di kanan maupun di kiri. Nanti tinggal Anda tarik ini garis berpotongan dari titik hilang, dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, ini Anda lengkapi sehingga terjadilah yang namanya kotak atau balok yang dipandang dari sudut pandang cacing atau mata bawah, sementara ini dipandang dari
sudut pandang burung ya, mata burung ya, atau atas, cukup bisa dipahami saya rasa ya. Sementara ini adalah contoh lain ketika objek itu berada di dasar dan setara dengan pengamat. Ini kan agak di atas ya posisinya, sementara ini jauh di bawah, ini sejajar. Nah, ini ada tipsnya sedikit. Jauhkan jaraknya hingga berada di luar bidang gambar. Supaya apa? Supaya tidak terlalu distorsi seperti ini. Anda tinggal menjauhkan kedua titik hilang hingga titik hilang ketiga juga dijauhkan seperti ini, sehingga dia tidak akan terlalu distorsi seperti ini. Ini sangat mungkin berada di luar bidang gambar, tapi bukan berarti nanti dihilangkan ya sama sekali ya. Tetap ada, cuman dia berada di luar bidang gambar. Segitiga titik hilang ini sangat boleh loh kalau mau dirotasi seperti ini nanti ya, sehingga dia akan menghasilkan komposisi yang lebih eksploratif dan menarik karena segalanya ikut berputar, garis horizonnya ikut berputar. Begitu juga nanti susunan benda dan atau objeknya ya pasti akan lebih dinamis. Ini tips yang gampangannya atau amannya seperti ini ya. Bayangkan komposisi benda dengan dua titik hilang, lalu Anda bayangkan lagi posisi Anda sebagai pengamat itu sedikit ada di atas atau di bawah dari komposisi tersebut, maka Anda akan mendapatkan komposisi 3 titik hilang. Ini selanjutnya Anda perlu ingat, berapapun jumlah benda yang digambar, hanya ada satu garis horizon dengan titik hilang yang konsisten. Hanya karena ada banyak benda seperti ini, ada 3 ini ya, bukan berarti dia punya masing-masing vanishing point atau titik hilang sendiri-sendiri. Ini jadinya kan jadi kacau seperti ini. Ini contoh yang kurang tepat ya. Tapi selalu punya vanishing point yang sama, yang vertikal maupun yang di kanan dan di kiri. Sekarang kita masuk ke latihan atau tugas. Buatlah komposisi bidang geometri semenarik mungkin. Iya. Bisa jadi akan terasa sangat membosankan ya, meletihkan, lagi-lagi kok gambar bangun geometri. Tapi memang beginilah teori paling dasar dalam menggambar ya. Jadi Anda tidak benar-benar punya pilihan, toh Anda masih bisa memainkan balok ini sebagai bangun dasar untuk membentuk silinder atau limas atau prisma yang segitiga misalnya begitu ya. Sama sebetulnya dengan tugas sebelumnya, hanya saja Anda membuat komposisi dengan 3 titik hilang. Ukurannya seperti biasa, kertas A3 diarsir dengan pensil. Perhatikan arah datangnya cahaya, konsisten ya, dan jatuhnya bayangan. Ini Anda boleh menggunakan sudut pandang normal, atas atau burung, bawah atau semut atau cacing ya istilahnya. Ini sayangnya belum ada contoh dari adik kelas Anda, kakak kelas Anda maksud saya. Andalah yang akan membuat contoh pertama kali. Seperti ini contohnya, saya ambil dari sebuah blog. Ini sangat konsisten ya, dengan 3 titik hilang. Nah, ini referensinya saya ambil dari 3 buku ini ya. Jadi kuliah kali ini semoga memberi manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi. Semoga ini bisa menjadi bekal Anda dalam mengarungi kuliah DKV di semester-semester berikutnya, pada mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Terima kasih.